Bagaimana nanti kalau langit terbelah? Bagaimana panasnya yang masuk ke kita? Mati mengelupas kulit. Dunia akan kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala alqa'iril ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pemirsa TV One dimanapun berada, di antara pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Yang iman menjadi fokus kajian kita. Mahwal iman? Iman itu apa? Antum minabillah, percaya bahwa Allah itu ada. Wa malaikatihi, ada malaikat. Wa kutubihi, ada Zabur, Taurat, Injil, Quran. Wa rusulihi, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir. Nah, ini yang menjadi titik fokus kajian kita. Percaya bahwa hari dunia ini akan berakhir. Yang keenam, wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Ada orang yang berkeyakinan alam ini kekal abadi, tidak kiamat, ya. Saya ada, sama seperti orang mencampakkan daging busuk ke tong sampah. Tiba-tiba besok pagi sudah muncul ulat-ulat, lalu ulat itu hidup, setelah itu mati. Begitulah alam terkembang, tiba-tiba saya muncul, lalu kemudian hidup, jalan sana, jalan sini, ngobrol, habis itu mati, selesai. Sedangkan kita meyakini bahwa dunia akan berakhir. Idzas sama'u fatarat, langit akan terbelah. Ternyata selama ini kita selamat dari tebaran meteor dari atas. Kenapa kita tidak mati? Karena masih ada penyangga, penjaga di atas. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu ada 7 lapis bangunan yang kokoh. Lapisan ozon itu jauhnya 600 km. Maka andai ada satu besar yang bergelinding dari atas, maka dia akan mengkerut, mengecil seperti es batu yang masuk ke dalam kuali yang panas, mengecil, mencair, habis. Andai nanti langit terbelah. Sekarang dunia sibuk dengan global warming, pemanasan global. Cairan es mulai mencair yang ada di kutub selatan sehingga permukaan pantai naik karena air laut naik. Tenggelam beberapa kota. Bagaimana nanti kalau langit terbelah? Bagaimana panasnya yang masuk ke kita? Mati mengelupas kulit. Dunia akan kiamat. Idzas sama'u fatarat wa idzal biharu fujirat. Idzas sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars hari ini masih tetap berjalan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin menabrak bulan dan bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullu, semuanya fi falaki yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Tapi sampai masanya nanti, ambil tasbih, gunting talinya, putus bertebaran. Begitulah Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bulan, matahari hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan. Hari ini kita bisa nyaman minum air sungai. Tapi sampai masanya nanti apa yang terjadi? Lautan yang asin masuk ke sungai, masuk ke darat, hancur berkeping. Beberapa daerah yang terkena tsunami kita lihat tak perlu diceritakan dengan kata-kata. Kenyataan fakta memperlihatkan rata dengan tanah. Baru satu laut. Bagaimana kalau semua laut hancur? Alimat nafsum ma qaddamat su'akhlat. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat, dan semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitulah baru orang sadar, oh ternyata dunia ini berakhir. An-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Walamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka sadar. Rupanya semua manusia ini tidur, dan orang tidur mimpinya panjang, dan orang mimpi panjang biasanya sampai tersenyum-senyum, sampai ngences, sampai ngorok, indah. Ternyata semuanya setelah terjaga, ternyata hanya bunga-bunga tidur semata. Ketika sudah mati barulah terbangun. Rupanya aku dulu pejabat tinggi, ternyata hilang tak bermakna.
Ternyata dulu aku masyhur, rupanya yang dibawa mati tidak ada apa-apa. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hembus dengan hembusan yang kuat. Haba'an mansura. Seperti debu dihembus angin, apapun tak tersisa. Kalau pernah kau tegak di tengah malam salat tahajud 2 rakaat. Kalau pernah sisa gajimu kau berikan kepada anak yatim. Kalau pernah engkau sempatkan membaca Al-Quran di halte bis. Kalau pernah engkau sempatkan beramal subhanallah walhamdulillah wala ilah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa mau dikata? Rabbana absarna, ya Allah, mata kami sudah memandang azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh ya Allah. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Kami yakin ya Allah. Saat itu keyakinan tak lagi bermakna. Di mana bermakna keyakinan? Di sini. Di mana beramal, amal. Di sini bermakna amal. Ini darul amal, ini tempat beramal. Di sana nanti tidak lagi ada amal, yang ada hanyalah darul jaza. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah amalan perbuatan baik kecuali balasan baik? Kalau ada orang masuk neraka, jangan kau sangka Allah tak sayang padanya. Jangan kau sangka Allah zalim. Allah tak pernah berbuat zalim, tapi dia sendiri yang sudah menzalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dunia akan berakhir, akan kiamat. Meyakini hari kiamat bukan berarti meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia untuk mencari akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liyusiba minhuma jami'an. Dapat kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat dari api neraka jahanam. Itulah yang dimintakan orang pagi, petang, siang, dan malam. Dan ketika orang sudah selamat di dunia ini, belum tentu selamat di sana. Syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada yang menderita di dunia, tapi senang di akhirat. Sa'idun fid dunya, sa'idun di akhirah. Itu yang paling indah. Di dunia nyaman, di akhirat masuk surga. Sa'idun fid dunya, bahagia di dunia. Wa syaqiyun fil akhirah. Na'udzubillah. Yang lebih parah, di dunia merana, di akhirat neraka jahanam sudah menganga. Dalam diri ini ada hak orang lain. Bayarkan dia di dunia. Bila tidak kau bayar, kau akan mencarinya di padang mahsyar. Ketika berkumpul semua umat Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Muhammad SAW. Semuanya akan berkumpul di hadapan Allah. Dan engkau akan memberikan balasan. Semua kezaliman akan dibalas Allah SWT. Hatta yuqala lisyattil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk. Kambing tidak bertanduk, ditanduk sering, ditendang, ditanduk, diseruduk oleh kambing yang bertanduk. Maka di akhirat, mungkin dunia tidak ada. Apakah binatang juga akan mendapatkan balasan? Binatang tidak. Karena semua binatang akan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, kunu turaban. Hai semua binatang, berubahlah kalian menjadi tanah. Maka semua kambing, ayam, itik berubah menjadi tanah. Ketika semua binatang berubah menjadi tanah, apa kata manusia? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. An-Naba juz 30 surat yang pertama. Ayat yang terakhir. Wa yaqulul kafiru, orang yang ingkar berkata, ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi tanah. Apa makna andai aku jadi tanah? Andai aku dulu binatang, maka di akhirat aku akan berubah menjadi tanah. Tapi ketika aku manusia, aku akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaji tukang cucimu yang kau tahan ketika dia minta, Bu, boleh saya minta sebagian untuk bayar uang sekolah anak saya? Nanti, belum ada. Padahal sebenarnya ada. Tapi karena kau sebetulnya tidak ada kuasa, dititipkan Allah kuasa di tanganmu, tapi kau pakai untuk menghardik orang susah, orang miskin, anak yatim. Kalau mau tetap kerja di sini, terus 3 bulan baru digaji. Kalau tidak, pergi sana cari yang lain. Padahal saat itu dia dalam keadaan kesulitan. Kemana dia mengadu? Dia tidak mengadu kepada manusia. Dia mengadu kepada Allah di tengah munajatnya, di tengah malam. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tidak ditolak. Kalau memang tidak ditolak, kenapa dia makin susah? Kenapa yang kaya makin kaya? Sebenarnya Allah Ta'ala bukan sedang menyenangkan si kaya, bukan sedang menghinakan si susah.
Yang susah sedang diberikan pahala besar bernama sabar dengan kesusahannya. Yang kaya sedang diazab dengan azab yang mengerikan. Innallaha la yumli lil zalim. Allah Ta'ala mengulur orang yang zalim itu. La yumli, diulurnya dengan kenikmatan. Nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sampai ketika Allah menimpakan azab, menariknya, sampai tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Tapi pandangan manusia berkata, kasihan ya, yang teraniaya tetap sedih. Sementara orang yang menganiaya kok malah hidupnya makin nyaman. Berislam bukanlah merubah hidup. Berislam merubah cara pandang terhadap kehidupan. Yang selama ini memandang harta sebagai kenikmatan, tapi setelah berislam, harta menjadi dua. Bisa menjadi nikmat, bisa menjadi laknat. Mereka yang menggali tanah untuk menanam kabel optik, untuk mengecor, untuk menanam besi-besi besar. Jam 6 subuh mereka sudah menggali dengan paculnya, dengan cangkulnya. Lalu kemudian jam 6 sore kita pulang, kita masih melihat orang yang sama berkubang dengan bau busuk. Di mana makanan mereka? Mereka teraniaya. Tapi nanti di akhirat ada tempat yang paling adil. Di dunia mereka menuntut. Siapa yang akan membela mereka? Mereka tidak sanggup membayar karena mereka juga teraniaya. Tapi sampai masanya, hari itu semua keadilan ditegakkan. Maliki yaumiddin. Raja di raja pada hari agama. Apa makna hari agama? Agama ditegakkan. Yaumul qiyamah. Qama yaqumu, tegak qiyamah. Pada saat itu kebenaran ditegakkan. Nampak yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang hoax, mana yang hak, mana yang salah, mana yang benar. Di saat itu semua manusia baru sadar. Semuanya meneteskan air mata. Tapi apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna. Itulah mengapa Allah selalu ceritakan dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Imam ahli tafsir macam-macam metode yang mereka jalankan. Tapi Syekh Muhammad Abduh mengawali tafsirnya dari juz 30. Dia tidak awali dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, tapi dari juz 30. Mengapa juz amma? Karena surat An-Naba sampai akhir bercerita tentang hari kiamat. Kalau bercerita tentang solatlah. Bercerita tentang zakatlah. Tapi kalau sudah bercerita tentang hari kiamat, amma yatasa'alun, mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anin naba'il azim, berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka pun bersilang pendapat tentang itu. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kelak mereka akan tahu, dan pasti mereka akan tahu setelah masanya tiba nanti. Ketika masa itu tiba, semua yang ingkar barulah merasakan. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering kerontang membusuk. Dia tunjuk, ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma? Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah kering kerontang ini? Bisa tidak dia hidup lagi ya Muhammad? Nabi diam. Sampai akhirnya Jibril alaihissalam datang membawakan jawaban. Qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il dan semua yang tidak percaya. Qul, katakan, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka yang tidak percaya bahwa dia yang kuasa menghidupkan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sebelumnya tidak ada, mana dia? Bisa menjadi ada. Lalu yang sudah ada itu dia buat menjadi tidak ada. Lalu kemudian yang tidak ada itu dia buat lagi menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit bagi dia. Tu'izzu man tasha'. Siapa yang mau diangkat setinggi-tingginya, wa tuzillu man tasha'. Siapa yang mau dia rendah-rendahkan serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kuasamu ada segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Beriman kepada hari akhirat, meluruskan perbuatan. Beriman pada akhirat, membersihkan ingatan. Beriman kepada akhirat, membetulkan tindak tanduk. Beriman kepada akhirat, tidak akan menganiaya orang. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami, disebutkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tetap tidak akan bergeser, tidak akan berpindah, tetap hatta yus'al, sampai dia ditanya. Apa yang akan ditanya Allah? Kita semua hafal ayatnya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat akan ditanya Allah. Lalu nikmat yang mana?
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau tahu nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah. Tapi sekedar bocoran soal, hadis ini disebutkan ada beberapa nikmat besar yang banyak manusia tidak lolos, tidak lulus di sana. Apa yang akan ditanya? Yang pertama, an umrihi fima afnah, umur. An umrihi fima afnah, umurmu yang diberikan Allah selama ini kemana saja kau pakai? 63 tahun potong masa sebelum akil balik, 53 tahun, yang 53 tahun potong lagi tidur, kerja, jalan sana jalan sini, ngobrol sana ngobrol sini, update status, browsing, launching, pergi ke sana, hilang. Mana semuanya? Hilang, tak bermakna. An umrihi. Kenapa umur yang pertama kali ditanya? Karena umur inilah banyak melalaikan orang. Dan nikmat pertama yang diperoleh umur, alhamdulillah, menjelang bersahur. Umur kita manfaatkan, duduk sejenak. Ada orang menjelang bersahur, waktunya hilang, tak tahu kemana. Tapi andai kita mati ditanya Allah, hai fulan, waktu yang paling berharga di bulan Ramadan, kemana umur kau pakai? Menjelang sahur pun aku tetap menyaksikan kajian-kajian yang sebelumnya tontonan berubah menjadi tuntunan. Ini kenikmatan luar biasa. Umur ini yang akan ditanya. Orang barat berkata time is money. Waktu adalah uang, karena mereka membangun peradaban materi, materialism, duit, uang, benda. Tapi Islam tidak. Umur akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang akan ditanya, an ilmihi fima fa'al. Ilmu sudahkah diamalkan atau belum? Ilmu tentang akhirat, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang salat-salat sunat, ilmu tentang zikir, ilmu tentang dosa. Akan ditanya, sudahkah diamalkan atau hanya sekedar pengetahuan semata? Ada yang orang bernama Islamolog, dijadikan ajaran Islam ini sebagai sebuah ilmu Islamologi, lalu pakarnya disebut Islamolog. Solat menurut etimologi, solat menurut terminologi, sejarah solat, orang-orang yang paling rajin solat. Tapi ketika ditanya, kamu sudah solat? Tidak, sekedar pengetahuan semata. Kabura maqtan indallah, orang yang paling besar murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Siapa dia? Antaqulu ma la taf'alun. Hanya berkata, hanya pandai berargumentasi, hanya pandai berbicara, tapi tidak ada mengamalkan ajaran Islam. Apalagi yang akan ditanya nanti di hadapan Allah, an malihi, harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau umur pertanyaannya satu, sudahkah dipakai kemana? Kalau ilmu pertanyaannya satu, sudahkah diamalkan? Tapi kalau harta pertanyaannya dua, seperti tadi. Dapatnya dari mana? Dipakai kemana? Banyak orang yang dapatnya benar. Dengan cara apa? Dagang, bisnis. Dengan cara apa? Jual beli. Dengan cara apa? Bercocok tanam. Tapi dipakai untuk zina, untuk perbuatan mungkar, untuk narkoba. Ada sebaliknya. Dia dapatkan dengan cara yang tidak baik, dapatnya dengan cara menjual sabu-sabu, dapatnya dengan cara riswah, suap, sogok, dapatnya dengan cara korupsi, tapi dipakai untuk membeli yang baik. Beli karpet masjid, beli kipas, beli AC. Bagaimana orang yang melakukan perbuatan ini? Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. La yaqbalu, Allah tidak menerima kecuali hanya yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik. Adapun yang tidak baik tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang haram, uang haram, uang haram, uang haram dibawa ke Makkah berhaji dan umrah. Menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa jawaban malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tidak dapat balasan pahala, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Maka tidak ada perubahan dalam diri. Wa'an jismihi, anggota tubuh kemana saja kau pakai. Aku beri engkau mata, kemana engkau pakai? Aku beri telinga, kemana kau gunakan? Aku beri akal. Ada orang-orang yang tidak pernah menggunakan akalnya. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, andai kami mau berpikir sejenak, ma kunna min ashabis sa'ir, pastilah kami tak akan masuk neraka sa'ir. Ada satu neraka khusus bernama neraka sa'ir. Tempat siapa itu? Orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi dirinya, tak pernah menggunakan telinga, tak pernah mau mendengar. Dari telinga masuk ke otak. Telinga pintunya,
masuk ke pikiran, think, pikirkanlah apa yang sudah. Tapi ada orang yang tidak mau. Sampai di akhirat melihat azab, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andai kami mau berpikir, kami pasti tidak akan menjadi begini. Duduk kita sejenak di bulan yang penuh hikmah, menjelang akhir masa. Akan kemana kita dan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana langkah kaki dilangkahkan, kemana tangan dihayunkan, kemana mata dikedipkan, kemana telinga didengarkan, kemana hati berbisik, kemana lintasan pikiran. Semua tidak akan ada yang luput. Ini ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi muslim, menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Setiap tindak tanduk, gerak hati, bisikan mulut, pikiran, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat atas silap salah kami. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih ya Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, jadikanlah pendengaran kami, pikiran kami, tenaga kami menjadi nikmat bagi kami karena dia membantu kami dalam beramal saleh. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa TV One, selamat bersahur, selamat melaksanakan puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.